Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang delco. Jadi fungsi utama delco ini dia untuk mendistribusikan tegangan tinggi dari koil ke masing-masing busi melalui pot-pot ini. Nah, ini yang dari koil, ini yang ke busi. Nah, delco sendiri terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada yang terlihat ya, di sini ada tutup distributor. Di sini ada elko atau kondensor. Ini rumah delco sendiri. Kemudian di sini ada vacuum advancer. Jadi kalau vacuum advancer ini dia fungsinya untuk narik memajukan pengapian kalau ada tekanan vakum dari intake manifold maupun karburator. Nah, kita bongkar saja. Sesuaikan kuncinya ya. Misalnya punya saya ini pakai obeng bisa, tapi ada sebagian mobil yang lain mungkin ini pakai kunci 8 atau kunci 10, sesuaikan saja. Kita buka. Kita lepas, kita cek di sini untuk tutup distributor sendiri ini tidak masalah. Kemudian saya pernah nemui yang seperti ini semacam biji karbon ya, semacam karbon di sini. Nah, ini pastikan juga ini masih agak panjang dan kalau ditekan itu dia tidak keras. Nah, ini bisa dinyatakan bahwa kondisinya masih bagus untuk tutup distributornya. Kemudian di sini ada rotor. Rotor ini diputar oleh noken as ya, diputar oleh noken as. Ini bisa kita lepas seperti ini. Kemudian di sini ada, kita bisa lihat di sini ini adalah platina. Ini juga bisa kita lepas. Caranya ini dilepas dulu. Di sini ada kunci 7 mungkin ya, tapi saya pakai tang saja. Ini yang paling luar sendiri, ini untuk melepas kondensornya. Kondensornya. Jadi delco kalau tidak ada delconya pengapiannya kecil, sehingga kalau untuk memperbesar ditambahkan delco ini karena induksi butuh dischargingnya kapasitor. Nah, ini kita lepas untuk vakumnya. Di sini ada snap ring, lepas, hati-hati dia menculat kalau tidak hati-hati. Nah, ini snap ringnya. Kemudian ini vacuum advancernya kita lepas, putar dulu kemudian ditarik. Nah, ini vacuum advancer. Kemudian ini untuk platinanya kita lepas dulu skrup yang ini, mur 7 atau 6 ini kita lepas. Hati-hati jangan sampai hilang. Kalau ada cadangan tidak masalah ya, tapi kalau nggak ada cadangan nah repot. Ini plastik sebagai isolator, jadi yang dari elko yang ini ke dalam platina ini tidak boleh kena bodi, jadi dia jadi isolatornya, hati-hati. Kemudian kita coba lepas platinanya. Lepas platinanya, ada 2 skrup ya, skrup atau baut kecil. Ini platina. Kemudian ini rumah platina. Ini bisa bergerak. Ini bisa bergerak.
ini yang dimaju mundurkan oleh tadi vacuum advancer. Jadi ini kalau tekanannya tinggi di dalam intake manifold ya, ini akan disedot, kemudian dari tekanan tadi ini akan menarik. Nah, tuas ini yang akan memajukan atau menggeser rumah platina ini, sehingga kalau rumah platina ini bergeser, pengapian jadi maju. Kemudian kita buka lagi, di dalam delco ini ada centrifugal advancer. Di sini ada 2 baut lagi. Ini sealnya kita lepas. Nyalakan lampunya karena ini sore. Ini ada 2 baut sebagai pengunci rumah platina. Nah, hati-hati, ini rumah platina seperti ini. Jadi ini harusnya bisa bergerak bebas. Di sini ini bagian yang diam, ini bagian yang bergerak. Nah, ini harus bisa bergerak dengan ringan. Kalau misalnya tidak ringan, ini bisa dibongkar, kemudian misalnya ada kotoran, silahkan bersihkan saja, kemudian diberi oli lagi. Nah, ini harusnya bisa berputar. Kemudian kita lihat di sana ada centrifugal advancer. Nah, centrifugal advancer ini fungsinya juga untuk memajukan pengapian. Jadi kalau pada saat putaran tinggi, pengapian itu maju, tergantung dari putarannya. Kalau putarannya semakin tinggi maka akan semakin maju, tapi majunya itu di sekitar 5 derajat sampai 10 derajat. Dia nggak akan nyampe misalnya 30 derajat. Ya, kita nggak tahu ya. Paling mudah sebenarnya untuk ngecek apakah sampai 30 derajat atau tidak, kita menggunakan timing light gitu. Nah, jadi as yang di sini, yang di rotor ini tidak tersambung langsung oleh as yang dari knock-on as atau dari cam. Jadi ini kalau saya pegang ini tak kunci ya. Nah, ini bisa bergerak. Nah, tapi pergerakannya terbatas karena di sana ada bekas. Nah, tapi ini tidak tersambung langsung. Jadi lewat bekas dulu baru dia bisa gerak. Saya ambil di sana kuncinya, ternyata satu. Nah, kalau ini tidak halus, nah kemungkinan besar pada saat putaran tinggi juga majunya pengapian juga akan kesulitan. Nah, ini pastikan mudah untuk bergerak, tapi juga jangan terlalu mudah bergerak juga. Nah, pastikan ini bergerak dengan baik. Semakin ini misalnya melebar ke sana, berarti putarannya semakin tinggi, pas posisi tinggi gitu maksudnya, karena berputarnya ini itu akan menimbulkan gaya sentrifugal, dimana gaya sentrifugal ini, gerakan ini yang mengembang ini akan dimanfaatkan untuk memajukan pengapian yang ada di asnya rotor ini. Nah, di sini ada segi 4. Ini menandakan bahwa distributor ini digunakan untuk mobil 4 silinder. Misalnya mobilnya 6 silinder ya dia 6, bentuknya segi 6, atau sesuai mobilnya, sesuai jumlah silindernya maksudnya gitu ya. Nah, ini saat ini kita cek dia kondisinya baik ya, karena memang ini diambil dari mobil yang kondisinya baik. Kita rakit kembali. Oh iya, mungkin ada pertanyaan, apakah ini bisa dilepas? Bisa, ini bisa dilepas. Di sini ada penutupan ini. Nah, ini ditarik saja,
Kemudian di sana ada baut yang bentuknya seperti ini, pakai obeng ya, tapi dia mogoknya pakai obeng. Ini bisa dilepas. Kemudian kita pasang lagi. Kali ini kondisinya masih baik, kita pasang. Pastikan di sini tadi penguncinya tidak menghalangi baut tadi ya. Kita sesuaikan. Ini rata. Ini dapat di sini ada semacam coekan, di sini juga ada semacam coekan ada 4 gitu ya, untuk tempat kunci. Kemudian kita masukkan pengunci dari rumah platina, ada 2. Satu ini di sini. Kita balik aja ya. Kita balik. Apakah harus ada kabel? Sebenarnya enggak harus ada kabel karena ini sudah dikunci. Tapi memang sebaiknya dipasangi. Kalau saya tak pasangi kalau saya, agar masanya dari platina ini lebih baik. Tapi misal mungkin mobil teman-teman bagus, koneksi groundnya ke rumah platinanya tidak masalah, malah jatuh. Yang sini kemudian ini yang satunya. Kunci bentuk segi 4 ini ada 2 ya. Dia fungsinya cuma ngelok aja biar rumah platina yang statornya ini tidak bergerak kemana-mana. Tapi ini pastikan masih bisa bergerak dengan bebas. Kemudian kita pasang platinanya. Nah, di sini ada titik 2 titik ini untuk nyetel ya. Kita pasang. Sorry, salah baut, skrup harusnya ini. Platinanya kita pasang di sana. Ini untuk yang platina. Untuk yang CDI sama, sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi kalau CDI itu untuk pemutusan arusnya berdasarkan sinyal dari pulser, bisa dari pulser ya, tergantung sensornya sih. Kalau sensornya menggunakan pulser, nah dia pulser ini akan memberi sinyal kepada transistor yang ada di transistor atau MOSFET ya, yang ada di sirkuit CDI-nya. Nah, ini kita pasang lagi di sini.
isolatornya, hati-hati jangan sampai ini dapat ground, dapat minnya, tutup dapat minnya body distributor ya, karena nanti malah nggak akan nyala karena disokkan langsung ke body. Jangan terlalu keras nanti pecah. Kalau sudah kita bisa lihat di sini. Nah, ini belum ada gerakan, berarti ini harusnya kita geser ya, geser lagi pakai obeng min. Ini saya kendorkan sebentar, kemudian kalau ke sana ini ya, nah, seperti ini. Kalau seperti ini dia akan menutup rapat, berarti kita geser lagi ke sini sampai dia menyentuh top dari nok. Nah, ini sambil dikencengin sedikit kemudian baru digeser. Nanti mungkin akan ada pertanyaan, celahnya berapa gitu kan. Kalau celahnya berapa untuk semua kendaraan, misalnya yang lama ya, yang menggunakan patina, celahnya masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, tinggal buka saja buku manualnya. Tapi kalau untuk Supra itu kalau tidak salah 0,3 mm, atau di satu komunitas itu, di komunitas Supra itu ada yang ngakalinya nggak pakai filler gate, tapi dia makanya pakai pisaunya cutter. Nah, pisaunya cutter itu masukkan ke sini, kemudian ini baru di setel. Nah, sama sebenarnya saya sama, tapi jangan, penyetelan ini intinya jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti lamanya platina menutup itu hanya sebentar, atau sudut duelnya terlalu kecil. Kalau sudut duelnya terlalu kecil nanti pengapiannya jadi berkurang. Nah, ini sudah, kemudian kita pasang vacuum advancernya. Ini cara ngeceknya dia masih bagus atau tidak, sebenarnya tinggal disedot saja. Kalau tekanannya besar ya, ini bisa narik. Mulut saya ternyata nggak mampu untuk narik ini. Kalau mesin, nah, baru saya geser tergini dulu, baru dipasang.